Halo Sobat Sehat, dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di sini, Dr. Ervan, dokter keluarga dan pengacara keluarga Anda. Dan pada kali ini kita akan menanggapi berita yang sedang marak, yaitu seorang dokter yang bertentangan pendapatnya dengan dokter di Indonesia maupun di luar negeri ya, dan juga ahli-ahli lain. Nah, sebelumnya tolong like dan subscribe ya, dan kemudian nyalakan loncengnya untuk akun ini terus memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat. Nah, sebagai seorang dokter dan pengacara, saya ingin membahas mengenai dua aspek ya. Pertama kali mengenai hukumnya, tentu di Undang-Undang Wabah ya, sudah tertulis jelas bahwa di Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 sudah tertulis bahwa memang barang siapa yang menghalangi penanggulangan wabah maka bisa dipidana baik penjara maupun denda ya. Itu yang pertama secara hukum ya. Dan yang kedua, ya secara kesehatan, tentu kita tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh dokter ini sebenarnya begitu gampang dibantah ya jika kita rajin googling ya. Akan tetapi ada syaratnya. Kita googling hal yang mengkonfirmasi pernyataan dokter ini, bukan malah yang menguatkan. Kenapa? Karena kalau nyari informasi kan harus dua arah ya. Jangan hanya mendengar apa yang ingin kita dengar. Memang masyarakat mungkin sudah frustasi akibat COVID ini ya, nggak bisa kerja, kemudian frustasi, stres, pakai masker melulu, bosan, kemudian juga nggak bisa sosialisasi dan segala macamnya. Akan tetapi inilah titik kritisnya gitu ya. Jika kita melihat flu Spanyol dulu juga seperti itu ya, ketika tahun kedua, tahun ketiga malah lebih heboh, banyak kematian karena orang sudah pada abai dan bosan. Dan memang itu juga tergantung kepribadian orang-orang. Ada yang kepribadiannya denial ya. Mungkin dia ngerti bahwa ini ada, tapi dia ingin membuat dirinya nyaman sehingga dianggapnya nggak ada, atau benar-benar menentang karena saking ekstrimnya gitu ya, percaya pada teori konspirasi misalkan ya. Dan ternyata dari beberapa penelitian, orang yang percaya teori konspirasi sebenarnya memiliki gangguan kepribadian atau bahkan gangguan kejiwaan. Ya. Nah, terlepas dari motif dokter ini, saya hanya ingin fokus pada beberapa hal yang dijawab oleh beliau ini. Ya. Yang pertama, misalkan ini adalah semua bisnis gitu ya. Memang kita tidak bisa mementahkan hal itu, bahkan Pak Luhut Panjaitan sendiri mengonfirmasi hal itu di acara podcastnya Bang Deddy Corbuzier bahwa banyak yang diuntungkan dari pandemi ini oleh beberapa oknum gitu ya. Nah, beberapa kasus hukum juga sudah ada di lapangan ya. Salah satunya mahasiswa S2 hukum saya bahkan ketika ujian menelisik mengenai antigen swab kit yang dipakai berkali-kali ya, alat swab antigen yang dipakai berkali-kali, kemudian juga ada orang dari luar negeri yang tidak dikarantina akibat telah membayar sekian juta gitu ya, sehingga virus itu masuk ke negara kita. Dan memang akhirnya masyarakat kecil yang dirugikan. Dalam hal inilah memang ini yang mengganggu kepercayaan masyarakat dan pemerintah harus tegas oleh karena itu ya. Kita tahu bahkan yang alat yang dipakai berkali-kali tadi bahkan dilakukan oleh oknum dari BUMN, bayangkan. Ya, pemerintah harus benar-benar tegas dan itu semua diketahui oleh masyarakat. Jangan sampai oknum-oknum ini membuat masyarakat nggak percaya dengan ilmu yang sebenarnya gitu ya. Jadi memang masyarakat pun nggak bisa disalahkan, apalagi yang kurang edukasinya gitu kan dalam hal ini. Oleh karena itu memang di Indonesia ini selalu kalau bukan oknum pemerintahnya, masyarakatnya juga memang sudah kebablasan demokrasinya ya. Jadi hal ini memperumit gitu ya. Belum lagi jumlah penduduknya banyak. Kita satu persatu saja, misalnya kita anggap ini bisnis gitu ya. Kita bahas saja satu persatu ya. Nggak mungkin lah ya. Negara liberal dan komunis suka bertentangan pun akhirnya malah sepakat ini ada COVID ini masalah serius, protokolnya sama kok ya. Bahkan negara-negara agama seperti Vatikan dan Arab Saudi yang bahkan menutup Mekah ya juga menjalani hal yang sama. Bahkan ada yang bilang kok negara-negara tertentu kok kayaknya adem-adem aja, berarti COVID ini nggak ada. Tinggal googling saja gitu ya. Asal kita menerima kenyataan ya. Googling aja misalnya siapa? Brunei misalkan ya. Lihat saja ya, mereka terkontrol bukan karena mereka teledor nggak ngapa-ngapain.
Justru karena mereka menerapkan protokol itu dengan ketat, mereka tutup penerbangannya ya, kemudian mereka tingkatkan tesnya ya, kemudian mereka tracing ya, mereka cari jejaknya siapa aja yang pernah kontak dengan yang pasien positif ini ya. Oleh karena itu mereka aman. Demikian juga yang Cina yang akhirnya juga berhasil mengendalikan itu ya, karena kedisiplinannya luar biasa dengan hukuman yang tegas sekali ya. Dan oknum-oknum yang mau korupsi segala macam pasti dibabat habis ya, karena itu kriminal berat ya. Nah, kemudian yang kedua, misalkan ada pertanyaan, COVID-nya nggak ada di udara, kalau gitu kenapa kita nggak disuruh tutup telinga, tutup mata, tapi cuma tutup hidung? Ya karena reseptor virus itu adanya di saluran napas ya, itu kayak anak kunci dengan lubang kunci. Lubang kuncinya tuh memang paling banyak di saluran napas. Nah, siapa bilang tidak bisa lewat mata? Ya memang ada sedikit persentase bisa lewat mata gitu ya. Itu sudah kita googling aja ya, dokter Cina maupun dokter Turki sudah mengungkap hal itu. Kemudian yang isu selanjutnya adalah apa lagi? Dianggap wah itu interaksi obat ya. Nah, interaksi obat menyebabkan pasien tambah mati ya. Googling aja ya, betapa banyaknya sekarang malah pasien-pasien itu sekarat akibat nggak ada obat, nggak ada oksigen ya. Lihat aja fakta di lapangan, berita-berita yang ada gitu kan, bahkan mungkin tetangga saudara kita sendiri ya. Bagaimana dengan efek samping obat, interaksi obat? Ya benar, saya setuju dalam hal ini nggak boleh terlalu banyak obat ya, jadi harus berdasarkan evidence base. Memang ada efek samping namanya timbulnya asam laktat akibat misalkan obat diabetes ya, metformin dengan misalkan azithromycin. Tapi hal-hal ini biasa terjadi dengan obat-obat yang lain ya. Memang hal ini terjadi hanya jika sudah ada gangguan hati dan ginjal. Oleh karena itu nggak boleh sembarangan. Harus cek lab dulu. Nah, malah sekarang ini kalau kita nggak konsultasi ke dokter dari rumah sakit, kita yang di rumah itu malah yang kemungkinan akan terjadi interaksi obat kalau kita memberikan obat sendiri. Begitu kan? Kemudian, apalagi ya yang lain, misalkan dikatakan tesnya nggak akurat, ya memang di kedokteran kita juga pasti tahu lah ya, tes itu nggak ada 100% akurat, vaksinasi juga tidak ada 100% yang efektif. Namun kedokteran selalu memakai statistik ya, jika sebagian besar efektif ya kenapa nggak dipakai? Masa kita mengorbankan sebagian kecil orang yang tidak merasakan manfaat akibat obat atau terapi tertentu, kemudian mengorbankan yang lain yang bisa merasakan manfaatnya. Itu karena tubuh kita memang bukan kita yang menciptakan, kita bukan mesin ya. Oleh karena itu tiap orang kadang berbeda ya kan, genetiknya dan segala macam. Virus ini juga sama. Virus ini menyebabkan kita bingung kenapa? Karena kita mungkin yang sehat-sehat aja nggak berasa apa-apa, yang OTG yang tanpa gejala gitu ya. Tapi sudah ada bukti kan beberapa, bahkan bukan banyak ya, OTG yang menularkan ke orang tuanya yang sedang sakit begitu, dan akhirnya menyesal gitu ya. Sudah banyak curhatan di Twitter segala macam dari pasien dan keluarga pasien sendiri gitu. Ya, kenapa kita sampai tidak percaya gitu ya, jangan sampai kita menyesal nanti ya. Dan kemudian juga apalagi isu yang lain ya, isu yang lain mengatakan bahwa ya, memang vaksinasi itu tidak 100% efektif ya. Itu malah dikatakan bisa membuat kita terkendali ya akibat konspirasi itu. Ya, tentu memang semua vaksin ini masih dalam pengawasan ya, karena namanya juga terapi baru begitu kan, dan tapi kan sudah ada bukti awal tentang manfaatnya ya, dan beberapa negara juga sudah memperlihatkan efek itu. Nah, ketika dia memang terkesan tidak efektif, namun itu mungkin akan disempurnakan selalu ya. Orang sering menganggap bahwa kemajuan ilmu kedokteran tuh nggak seberapa lah gitu ya, padahal gara-gara kemajuan ilmu kedokteran lah umur manusia sekarang makin panjang. Seringkali kita anggap orang dulu lebih panjang umurnya, pada salah ya. Bahkan raja-raja zamannya Mesir itu di bumi, kita bisa lihat di mumi-mumi itu sudah meninggal di usia 30-an akibat kanker segala macam lah, diabetes. Sekarang orang diabetes jantung bisa pasang ring gitu kan, bisa pasang baterai gitu, pacemaker gitu ya, kemoterapi kalau kanker gitu kan. Kemudian diabetes bisa minum obat walaupun harus seumur hidup ya, dan darah tinggi. Itu dianggap seakan-akan itu membuat orang ketergantungan, padahal pernah juga saya posting ya, itu bukan karena ketergantungan sebenarnya, justru yang bikin ketergantungan itu obat tidur, obat nyeri ya, obat penenang yang malah lebih sering dikonsumsi masyarakat
Justru obat darah tinggi dan diabetes misalkan ya, itu harus diminum seumur hidup gitu ya. Termasuk karena COVID ini ya. Karena dengan terkontrol itulah baru COVID ini enggak nempel ke tubuh kita begitu ya. Kalau kita kontrol penyakit-penyakit kronis tadi ya. Itu terjadi kenapa kita harus minum obat darah tinggi diabetes seumur hidup itu karena memang belum ada obatnya. Obatnya baru sebatas mengontrol, bukan menyembuhkan begitu. Nanti mungkin ke depan akan ditemukan teknik-teknik terbaru yang bisa menyembuhkan, ya. Tapi itu butuh waktu. Sama juga dengan COVID ini, ya. Kita lihat kenapa informasi juga sering berubah-ubah. Itu karena orang ilmiah ini, ya, orang yang ilmuwan, gitu ya. Mereka selalu berani salah, berani benar, gitu ya. Kalau salah mereka bilang salah, sehingga mereka juga boleh-boleh saja ya ketika misalnya awalnya karena dulu katanya masker untuk hanya orang-orang sakit gitu ya, akhirnya sekarang juga untuk orang sehat gitu kan. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti itu hal yang biasa di dalam bidang ilmiah begitu ya, dan memang tidak ada hitam dan putih karena tubuh kita juga bukan kita yang menciptakan gitu, beda dengan mesin ya, kita tahu sini rusak kita ganti onderdil beres masalah. Di manusia tidak seperti itu, sehingga memang dokter itu secara hukum perikatannya upaya, bukan hasil ya. Jadi memang mungkin pasien itu meninggal atau misalnya memberat, tapi tentu tidak bisa sembarangan menggugat dokter, bukan karena dokter kebal hukum. Tetapi memang nature dari ilmu kedokteran itu sendiri adalah penuh ketidakpastian walaupun ada ilmiahnya tadi ya, dengan ilmu statistik, kemudian dengan ilmu biologi ya, dan ilmu fisika ya, untuk mesin-mesinnya, alat-alatnya, dan semua kimianya, semua dicampur di situ ya. Dan yang kita lakukan adalah upaya yang terbaik begitu ya, dari kemungkinan terbaik di antara yang terburuk begitu ya. Jadi oleh karena itu kalau bisa ya jangan sampai sakit. Kalau sudah sakit maka kita harus mengikuti protokol terbaru ya. Sekali lagi protokol terbaru karena ilmu kedokteran itu juga selalu dibarui ya, berani benar, berani salah, dan berani dikoreksi terus-menerus. Demikian dari saya, dan jangan lupa juga search Airstrip Fund ya, saya ada merilis 2 lagu baru ya untuk donasi ke rumah singgah kanker anak. Judulnya ada 2 lagunya, satunya Eternal Soldier ya, itu untuk menghormati kru kapal selam Nanggala gitu ya. Jadi prajurit yang abadi, judulnya Eternal Soldier. Kemudian juga yang kedua Flying High ya, terbang tinggi. Itu waktu itu saya bikin untuk memperingati hari ulang tahun TNI Angkatan Udara. Dan 2 lagu ini sudah ada di Spotify, sudah ada di Amazon Music, sudah ada di Apple Music, sudah ada di iTunes ya, dan di 80 platform digital termasuk di radio digital. Sekian dari saya, terima kasih, dan jika ada pertanyaan silakan komen di bawah, mungkin jika perlu juga kita mengadakan webinar. Salam sehat semua, tetap jaga protokol kesehatan.